Nah, pimpinan Polri kan telah memberi petunjuk dan arahan ini ya, pada TR Kapolda Sulteng pada bulan Oktober ya 2023. Bapak Kapolda Sulteng memberi petunjuk dan arahan bahwa yang tidak dibolehkan ya, tidak diperbolehkan itu untuk terlibat langsung di tempat pemilihan suara itu kan penyakit jantung, stroke, ginjal, diabetes. Kita harus patuh lah, karena saya tahu lah kalau pimpinan itu pasti memperhatikan anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Hai Sobat Humas, jumpa lagi di acara podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah bersama saya Bribka Musdalifah SH. Di acara podcast kali ini kita akan membahas tentang satu tema yang tentunya menarik dan edukatif, yaitu tips menjaga kesehatan fisik jelang pengamanan TPS Pemilu di 2024. Senang sekali kita kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah seorang personil Polri yang juga berprofesi sebagai seorang dokter. Beliau adalah Kasubit Dokpol Bitdokes Polda Sulawesi Tengah, Bapak AKBP Dr. Benyamin FL Sitio, MSc THT-KL. Untuk mengenal lebih dekat narasumber kita pada kali ini, marilah Sobat Humas kita menyapa beliau. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Bu Musdalifah. Baik Pak Dokter, seperti yang kita ketahui, Pak Dokter bukan hanya kali ini saja Pak Dokter diundang di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah ini. Kali yang ketiga kayaknya. Oh yang ketiga. Baik Bapak, mungkin sebagian orang mungkin sudah mengenal Bapak, tapi mungkin ada yang belum Bapak. Mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana jenjang karir Pak Dokter selama di kepolisian, begitu Bapak? Saya itu kan pendidikan PPSS-nya tahun 2003. Terus penempatan pertama saya di Polda Sulteng. Baik. Nah, di Polda Sulteng ini ada 3 daerah yang saya pernah diami. Yang pertama itu kan jelas itu Kota Palu. Yang kedua itu Polres Poso. Yang ketiga itu Polres Luwuk Banggai. Nah, yang paling berkesan sebenarnya di Poso. Oh, kenapa ya, itu Bapak? Karena boleh tahu. Pertama kali ditempatkan di sini, baru sehari di Palu, langsung BKO di Poso selama 3 tahun. Jadi cukup lama juga cukup ya Pak? Lama. Nah, di Poso baru saya ke Luwuk. Tapi selama 20 tahun ya di Kota Palu, di Polda Sulteng. Tapi ada yang terputus, bukan 20 tahun pas. Apa itu Bapak? Nah, saya kan 2008 sampai 2013 itu kan pendidikan dokter spesialis di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Jadi sebenarnya 15 tahun lah di Kota Palu. Nah, baru dari selesai pendidikan spesialis, pada tahun 2013 saya balik lagi ke Kota Palu, Polda Sulteng. Nah, saya merasa ini kan saya sudah familiar di Kota Palu lah, jadi sudah nyaman, jadi enaknya di Polda Sulteng. Baik Bapak. Ya. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama Bapak. Seperti yang kita ketahui, Pak Dokter, bangsa Indonesia akan kembali melaksanakan pesta demokrasi dan sebagai anggota Polri, pastinya kita bertugas dalam pengamanan TPS Pemilu 2024. Menilik kasus yang terjadi di tahun 2019, begitu banyak anggota yang meninggal dan sakit. Mungkin bisa dijelaskan Pak Dokter? Nah, kalau kita lihat data dari Departemen Kesehatan, ya pada tahun 2019, pada pas pemilu 2019, itu yang mengalami meninggal dan sakit itu kan jumlahnya 5.335 kalau nggak salah saya. Baik. Nah, yang meninggal dunia itu 486 yang meninggal dunia dari seluruh anggota KPPS. Nah, dari 486 itu ada 25 orang anggota Polri yang meninggal di lapangan. 25 orang ini berada pada level pangkat bintara sampai perwira tinggi. Ya, banyak ya. Yang terbanyak sih sebenarnya ini kan perwira pertama sampai perwira tinggi yang terbanyak.
Ya, karena kita tahu juga kan memang umurnya kan paling banyak di situ. Baik, Ya. Pak Dokter. Nah, dari 486 orang ini yang meninggal itu kasus terbanyaknya adalah penyakit jantung 53%, 54% itu pada kelompok usia di atas 50 tahun. Nah, kita maklum lah ya kan kalau di atas 50 tahun itu hampir seluruh penyakit degeneratif itu munculnya di atas 50 tahun. Ya, kita harus lebih waspada lah kalau kita sudah berada 50 tahun ke atas. Baik, Ya. Bapak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Dokter, seperti apa sih kondisi kesehatan anggota Polri itu sendiri yang diperkenankan untuk melaksanakan pengamanan TPS Pemilu di 2024 ini? Silakan, Pak Dokter. Nah, pimpinan Polri kan telah memberi petunjuk dan arahan ini ya, pada TR Kapolda Sulteng pada bulan Oktober ya 2023. Bapak Kapolda Sulteng memberi petunjuk dan arahan bahwa yang diperkenankan untuk yang tidak dibolehkan ya, tidak diperbolehkan itu untuk terlibat langsung di tempat pemilihan suara itu kan penyakit jantung, stroke, ginjal, diabetes, diberi petunjuk sama beliau. Jadi kita harus patuh lah, karena saya tahu lah kalau kita tahu ya pimpinan itu pasti memperhatikan anggotanya, tidak mungkin mencelakakan anggotanya. Baik, ya. Bapak. Ini bagaimana sih Bapak kita mengetahui kondisi kesiapan kesehatan anggota Polri itu sendiri yang akan melaksanakan pengamanan TPS Pemilu 2024? Mungkin Pak Dokter bisa jelaskan? Nah, kondisi kesehatan itu kan dapat kita bagi menjadi objektif dan subjektif. Baik, nah, yang Pak. Kita tahu, yang mengetahui kita sehat itu siapa ya, kita sendiri. Ya, kalau kita mau secara objektif ya kita harus memeriksakan diri kesehatan. Kita lihat dulu yang subjektif dulu. Kadang-kadang dia sudah sakit tapi merasa sehat. Ini yang banyak di sini nih. Paling banyak di sini. Saya tidak apa-apa saya Pak Dokter. Padahal dia sudah sakit. Sakit. Contohnya contohnya saja ini kan kalau kita lihat di poliklinik itu kan paling banyak penyakit anggota itu kan hipertensi. Baik, Bapak. Hipertensi. Nah, disuruh berobat tidak mau. Ya berobat 1 kali. Sesudah itu karena sudah merasa enakan, lupa bahwa tensinya sudah tinggi. Saya sendiri pernah itu bilang, Pak, Bapak harus berobat rutin ya. Kenapa Pak Dokter? Iya, karena Bapak hipertensi. Kalau Bapak sudah hipertensi itu Pak, seumur hidup Bapak harus minum obat. Satu itu. Yang kedua, diabetes. Nah, sudah kita bilang, Pak, kalau Bapak sudah kena penyakit diabetes ya Mbok ya diperhatikanlah. Kalau konsumsi makanan itu Mbok ya direm-rem sedikit. Yang ketiga itu adalah yang sering dilupakan personil itu adalah kesiapan fisiknya. Misalnya mungkin karena beban kerjanya terlampau berat, atau terlalu sibuk, akhirnya latihan fisik yang sehari-hari harusnya dapat kita laksanakan secara rutin itu dilupakan. Mungkin bisa dijelaskan Dok, seperti yang dokter katakan tadi, kalau hipertensi itu kita sudah harus minum obat seumur hidup ya kalau tidak salah? Ya, sudah harus. Itu mengapa kita harus minumnya sampai seumur hidup begitu Dok? Biar sobat humas di rumah juga bisa mengetahui Dok. Karena tekanan darah itu setiap saat kan berubah dan kita tidak bisa prediksi, oh ini pasti tinggi. Tidak bisa, suatu saat dia pasti tinggi. Nah kalau sampai tingginya mungkin sampai 200 kan berbahaya. Baik, ya kan kondisi badan kita itu kan bisa tiba-tiba naik. Berarti harus diminum ya. Biar tiba-tiba dia naik kita tidak drop ya Dok? Ini yang paling banyak kasusnya nih. Teman-teman itu lupa minum obat. Baik. Lupa. Akhirnya kan kalau sudah hipertensi nanti ujungnya kena stroke. Ya. Seperti itu ya Bapak? Ya. Ini Bapak, apa saja sih Pak hal-hal yang merupakan tanda-tanda bahaya bagi kesehatan kita begitu? Nah ini sulit ya. Kalau Bu Musdalifah menanyakan ini, baik, jawabannya sangat sulit. Karena yang menjadi tanda-tanda itu kan sulit sekali. Nah, satu-satunya yang bisa kita pakai itu sebenarnya, ya kita periksa aja denyut jantung kita. Denyut jantung itu. Kenapa? Karena denyut jantung itu
merupakan gambaran kesiapan jantung kita dipaksa bekerja. Kadang-kadang kenapa kita tidak melakukannya? Mungkin kurang tahu atau lupa atau bagaimana lah ya. Ini agak panjang Bu Mas Nalifah ya. Nah, mohon waktunya lah bicara tentang ini. Sebenarnya jantung itu tidak setiap saat siap untuk dipaksa bekerja, tidak setiap saat. Nah, kita bisa mencapai kelelahan maksimal itu kalau denyut jantung maksimalnya sudah tercapai. Bagaimana kita tahu denyut jantung maksimalnya? Kita periksa aja. Kalau kita ingin tahu batasan mana, kita pakai rumus 220 kurang umur. Misalnya kalau usia saya sudah 50 tahun, maka saya bekerjanya itu hanya boleh sampai denyut jantung 220 kurang umur, berarti kurang 50, berarti 170. Berarti saya bekerja hanya boleh sampai 170. Kalau sudah denyut 170, saya paksa bekerja, nanti ujung-ujungnya jantung saya malah kolaps, malah tidak berdenyut lagi. Akhirnya kita mengalami serangan jantung. Nah, caranya bagaimana supaya jantung ini siap bekerja? Ya kita harus melatih jantung tersebut. Caranya gimana? Ya latihan fisik secara teratur. Latihan fisiknya bagaimana? Nggak usah yang berat-berat, ya kan? Nggak usah pakai latihan beban segala macam. Cukuplah jalan pagi setiap hari. Ya kan jalan paginya ya batasannya ya 3 km cukup setiap hari. Baik, Dok. Apa yang harus dipersiapkan sih Dok secara fisik ini sebelum anggota Polri itu sendiri melakukan pengamanan TPS di 2024 ini? Mengingat untuk pengamanan TPS ini kan disebar Dok, ya. Bukan hanya khususnya di Polda Sulawesi Tengah atau di wilayah Kota Palu begitu Dok. Nah yang harus dipersiapkan untuk kesehatan itu sebenarnya kan ya persiapkan kesehatannya saja. Misalnya nih, periksakan diri lah, punya puskesmas bisa, kan? Kalau mamanya kita sudah sehat ya kita siapkan fisik kita. Walaupun itu tidak sakit ya Dok, ya, setidaknya kita harus memeriksakan kesehatan kita ya Dok. Periksalah diri sebelum sakit. Baik, jangan Dok. periksa diri setelah sakit, nanti stres sendiri. Ya. Baik Dok, ini ada pertanyaan lagi Dok. Apa saja yang tidak boleh dikonsumsi selama pengamanan TPS ini? Ini khususnya untuk Sobat Humas di rumah dan terkhusus untuk anggota Polri yang melaksanakan pengamanan di TPS. Ya, terima kasih Bu Musdalifah ya. Ini sebenarnya hal yang menarik ya. Orang kan kalau PAM TPS itu kan pasti begadang. Baik Dok. Atau tidak tidur sampai larut malam, ya kan? Nah, orang yang begadang sampai malam itu pasti berpersepsi, ya kan, supaya nahan ngantuk saya minum kopi. Kopi biar nggak ngantuk ya kan? Itu satu dulu ya. Baik. Nah, kadang-kadang minum kopinya sampai kebablasan, sampai 5 sampai 6 gelas. Padahal yang dibolehkan hanya sampai 2 gelas. Oh begitu ya. Yang kedua, teman-teman di lapangan itu lupa makan. Ya kan lupa makan. Lupa sarapan ya? Ya, makan Bu, bukan sarapan. Oh, kan sarapan. Ya, makan. Makan itu yang mana yang boleh? Ya makan nanti makanan pokok. Ya janganlah pakai mie instan. Kita kan lahirnya dengan makanan pokok ya sudah, harus makanan pokok. Nah, kalau kita mengkonsumsi mie instan segala macam itu nanti asupan karbohidratnya malah kurang. Nah, ini kan dikaitkan dengan kopi tadi, Bu ya. Dikaitkan kopi tadi. Pertama, karena dia sudah minum kopi, ya kan? Nah, biasanya nafsu makannya pasti berkurang. Karena nafsu makan sudah berkurang, ditambah lagi tidak mau makan. Nah, akhirnya apa? Yang terjadi penghancuran lemak dan protein. Nah, penghancuran lemak dan protein ini kan sangat berbahaya. Ya, apalagi terutama lemak ini ya. Penghancuran lemak ini menghasilkan benda-benda keton. Benda-benda keton itu sendiri sangat berbahaya ini bagi otot-otot di jantung. Ya, sangat berbahaya. Nah, ini bisa menjadi racun. Nah, saya sarankan bagi teman-teman yang melakukan PAM TPS, yang pertama itu adalah kurangi konsumsi kopi. Ya, kurangi konsumsi kopi. Jangan beranggapan bahwa kopi itu akan menghilangkan ngantuk. Itu pendapat yang keliru. Karena
orang mengantuk itu karena kekurangan gula dan oksigen. Makanya kalau mau minum minuman ya jangan kopi, pakai aja air gula supaya kebutuhan gula terpenuhi, ya kan? Kalau misalnya di tempat rame-rame, ya kan, rame sekali. Kalau memang sudah mulai mengantuk, agak keluar dikit dari tempat yang rame-rame ini supaya oksigennya terpenuhi, jadi ngantuknya berkurang. Bukan dengan cara mengkonsumsi kopi secara berlebihan. Nah, sebelum melakukan pengamanan, ya isi dulu kampung tengah. Baik. Makan dulu. Jangan sarapan. Kalau sarapan saya tidak setuju, tetap harus makan. Nah, makanan yang mana? Kadang-kadang kita mengkonsumsi apa? Ya mohon maaf, jajanan-jajanan yang ada di warung-warung biasanya. Tapi saya sarankan jangan itu, makanlah nasi. Ini kan yang tadi kita membahas tentang kopi ya, Dok. Ya. Mungkin bisa ditambahkan, Dokter, air putih berapa literkah untuk kebutuhan tubuh kita sehari-hari begitu, Dok? Mengingatkan ini di TPS itu kita akan lama berdiri mungkin atau bertugas begitu, Dok. Nah, kebutuhan cairan itu kan sebenarnya kurang lebih 3 liter per hari bagi orang dewasa. Cuman kalau kita berada pada daerah dingin, mungkin konsumsi airnya akan semakin tinggi. Saya tertarik dengan yang dokter sebutkan tadi, kita harus minum air gula, Dok. Ya. Itu apa tidak bahaya, Dok, kalau kita minum air gula secara ini apa? Banyak-banyak? Banyak-banyak. Tidak lah, ya kan. Sampai batas mana sih kita sanggup minum air gula, ya kan? Batasnya seperti apa itu, Dok? Ya kalau misalnya kita minum aja seperti minum kopi tadi, tapi kan cuma 1 gelas, minumnya sedikit-sedikit, ya supaya jangan ngantuk. Seperti itu ya, Dok. Nah. Baik, Dok, ini yang terakhir. Apa sih, Dok, himbauan dan harapan dokter bagi para personil, khususnya di Polda Sulawesi Tengah ini dan jajaran, saat melakukan pengamanan TPS 2024 ini? Silakan, Dok. Nah, ini kan sudah mau pemilunya kan tanggal 14 ini. Baik, waktunya Dok. Sudah mepet ya. Saya berharap rekan-rekan di lapangan ya supaya mempersiapkan jantungnya untuk melakukan PAM TPS. Ya, di samping mempersiapkan kesehatan lain. Cara mempersiapkan jantungnya ya mulai hari ini dan selanjutnya sebelum berangkat ke PAM TPS, saya mohon kepada rekan-rekan di jajaran, mulailah setiap hari itu berjalan kaki minimal 3 km. Minimal ini. Supaya apa? Supaya jantungnya itu terbiasa untuk melakukan aktivitas. Ya kan? Jangan nanti kalau kita tidak melakukan persiapan begini kan nanti jantungnya tiba-tiba terkejut melaksanakan beban yang berlebihan. Kalau kita sudah melakukannya ya mudah-mudahan kita mengurangi resiko untuk mengalami serangan jantung. Baik. Dan semoga personil yang bertugas ini semuanya sehat ya, Dok. Wah, mudah-mudahan. Dan saya yakin dan percaya pasti sehat lah ya. Baik, ya. Dok. Untuk episode kali ini selesai, Dok. Ya. Terima kasih Pak Dokter telah hadir di program podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah dan sudah memberikan banyak sekali pengetahuan dan edukasi tentang tips menjaga kesehatan fisik jelang pengamanan TPS Pemilu di 2024. Demikian Sobat Humas, podcast kali ini bersama Bapak Kasubit Dokpol Bitdokes Polda Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Benyamin FL Sitio, MSc THT-KL, saya Bribka Musdalifah, dan kru yang bertugas, pamit undur diri. Jangan lupa like dan subscribe podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Sampai berjumpa lagi di podcast Presisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam presisi.